Halo, perkenalkan nama saya Liviga Mardianroti dengan NIM 2302418 dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang analisis forward and backward chaining dalam teknik pencarian dalam kecerdasan buatan atau AI. Nah, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu mesin inferensi atau inference engine atau jantung penalaran AI. Nah, mesin inferensi adalah komponen inti dari sistem berbasis pengetahuan yang bertanggung jawab untuk mengambil kesimpulan logis dari fakta dan aturan yang ada. Dan prosesnya didasarkan pada siklus match-fire, yang dimana ada basis data atau database, dimana ini menyimpan semua fakta yang diketahui oleh sistem. Nah, contohnya adalah fact A is X, dan ada basis data atau knowledge, di mana menyimpan semua aturan logis atau rule yang mendefinisikan hubungan antara fakta. Contohnya if A is X dan B is Y. Nah, yang berikutnya ada match atau pencocokan, mencocokkan fakta di database dengan klausa if dalam aturan, dan fire atau pemicuan untuk aturan yang cocok dipicu dengan klausa dan ditambahkan sebagai fakta yang baru ke database dan memperluas pengetahuan sistem. Kita masuk ke dalam forward chaining, penalaran berbasis data. Forward chaining adalah metode penalaran berbasis data atau data driven dalam sistem bergerak maju dari fakta-fakta awal yang diketahui untuk menarik kesimpulan baru, dan ini paling efisien ketika semua data awal tersedia. Ada data awal atau database, yang dimana di sini ada A, B, C, D, E, X, dan ada aturan atau knowledge base, dimana ada if Y dan D dan Z, if X dan B dan E dan Y, dan if A dan X, dan if C dan L, dan if L dan M dan Y. Lalu ada siklus 1, yaitu match and fire, dimana aturan if C dan L dipicu karena fakta C sudah ada dan fakta baru L ditambahkan, dan database kini berisi A, B, C, D, E, X, dan L. Lalu ada forward chaining, progress siklus inferensi. Proses match fire berlanjut iteratif menggunakan kesimpulan sebelumnya sebagai fakta baru untuk memicu lebih banyak aturan hingga tidak ada lagi aturan yang dapat dipicu. Ada siklus 2, memperoleh Y, dan siklus 3, kesimpulan akhir atau Z, dan proses berakhir. Dan di mana siklus 2 ada database A, B, C, D, E, X, L, dan siklus 3 ada database A, B, C, D, E, X, L, Y, dan proses berakhir dengan sistem memeriksa aturan yang tersisa if A dan X dan if L dan M dan Y dan N, karena tidak ada yang memicu fakta baru, dan proses inferensi berakhir. Lalu ada aplikasi forward chaining atau contoh diagnostik klinis, di mana forward chaining sangat efektif dalam diagnosis, di mana dokter mengumpulkan data gejala atau hasil tes dan bergerak maju menuju diagnosis yang paling mungkin, di mana fakta awal suhu 102 derajat Fahrenheit, sakit selama 2 bulan, dan sakit tenggorokan, di mana ada rule pertama, radar strap. Jika sakit tenggorokan dan suspek infeksi bakteri, maka pasien radang tenggorokan strap. Dan rule kedua, demam. Jika suhu pasien lebih dari 100 derajat Fahrenheit, pasien demam. Dan untuk rule ketiga, infeksi bakteri, jika sakit lebih dari 1 bulan dan pasien demam, maka suspek infeksi bakteri. Dan ada langkah-langkah diagnostik dengan forward chaining. Sistem inferensi menggunakan fakta awal untuk secara sekuensial memicu hingga diagnosis tercapai mengikuti alur data kesimpulan, di mana kesimpulan pertama membuktikan demam, di mana fakta suhu pasien itu adalah 102 derajat Fahrenheit, maka rule 2 cocok dan menyimpulkan bahwa pasien demam. Dan siklus kedua membuktikan infeksi, di mana fakta baru terdapat pasien demam dan fakta awal sakit selama 2 bulan. Berarti rule 3 cocok dan disimpulkan bahwa suspek infeksi bakteri. Dan dan siklus ketiga diagnosis akhir, di mana fakta bahwa infeksi bakteri dan fakta awal sakit tenggorokan, maka rule pertama cocok, diagnosis pasien radang tenggorokan strep. Dengan menggunakan forward chaining, sistem dapat secara otomatis menyimpulkan diagnosis secara akhir berdasarkan gejala dan data awal pasien.
Lalu ada backward chaining atau penalaran berbasis tujuan. Backward chaining adalah metode penalaran berbasis tujuan atau goal driven. Sistem bekerja mundur dari kesimpulan atau tujuan yang diinginkan untuk menentukan fakta apa yang diperlukan agar tujuan tersebut terbukti. Di mana ada tujuan pertama dimulai dengan tujuan atau hipotesis yang dibuktikan, misalnya Z, dan subtujuan atau sistem memecah tujuan menjadi serangkaian subtujuan atau persyaratan aturan, dan pembuktian atau siklus berlanjut hingga subtujuan terbukti atau tidak terbukti oleh fakta-fakta awal. Lalu ada backward chaining, memecah tujuan menjadi fakta. Dalam backward chaining, sistem mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini adalah proses tanda jawab fokus. Yang pertama ada fakta dasar, X, A, dan BE mendukung Y, dan subtujuan Y dan D sebagai persyaratan, lalu tujuan utama Z sebagai target akhir, di mana langkah utama dan langkah pembuktian atau reversal. Lalu ada perbandingan dan kelebihan kekurangan chaining, di mana pemilihan metode inferensi atau forward dan backward sangat bergantung pada jenis masalah dan tujuan sistem AI. Kriteria forward chaining atau data driven, kelebihan utama cocok untuk masalah pengumpulan informasi, misalnya planning dan monitoring, dan kekurangannya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau sangat sulit mengenali bukti penting. Lalu ada backward chaining atau goal driven, kelebihannya tetap fokus pada tujuan baik untuk diagnosis karena menghasilkan pertanyaan yang relevan, dan kekurangannya adalah dapat mengikuti satu alur penalaran tanpa mempertimbangkan alternatif lain. Dalam sistem diagnosis interaktif seperti expert system, backward chaining seringkali lebih disukai karena memandu pengguna secara langsung menuju informasi yang dibutuhkan. Lalu ada teknik pencarian atau search technique dalam AI. Kedua metode chaining di atas atau forward dan backward melibatkan proses pencarian dalam ruang masalah, dan terdapat 3 teknik pencarian utama dalam mencari proses ini. Yang pertama ada DFS atau Depth First Search, di mana menentukan vertikal mendalam pada suatu cabang pohon solusi sehingga mencapai akhir sebelum mundur. Lalu ada Breadth First Search atau BFS, menentukan horizontal atau melebar pada semua node dalam satu level sebelum pindah ke level berikutnya. Lalu ada Best First Search atau heuristic, menggunakan pengetahuan heuristik untuk memandu pencarian ke arah solusi yang paling menjanjikan dan mengurangi beban komputasi. Nah, pencarian yang efisien adalah kunci untuk mengubah data yang mentah menjadi keputusan yang dapat ditindaklanjuti dalam sistem AI. Sekian dan terima kasih.